Saya juga. Tapi terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya hari ini di Young on Top National Conference 2016. Ini adalah National Conference ke-6. Wow, tepuk tangan untuk Young on Top ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Dan 6-6-nya selalu saya yang bawain. Aduh, sombongnya si Bapak. Ya, tapi hari ini setiap tahun partnernya selalu berubah. Dan hari ini saya berpartner dengan Siska ya. Jadi saya dan Siska akan menemani sampai nanti sore hari ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana karena selalu akan ada banyak hadiah. Ada banyak hadiah dan pastinya ada narasumber inspiratif juga. Tapi acara hari ini nggak akan mungkin terselenggara tanpa adanya para sponsor. Yes. Dari sponsor kita ada Bank Mandiri, dari Bukalapak, Danone Indonesia, Indosat Uredo, Wardah Cosmetics, Kapal Api, Pegi-Pegi, Jungle Land, Nabati, Pet Shop, Optic Says, dan in collaboration dengan Universitas Paramadina, Binus Business School, Universitas Mercu Buana, IPMI Business School, My Campus London School of Public Relations Jakarta, Top Karir, dan juga Genius. Wow, tepuk tangan untuk sponsor dan seluruh pendukung acara hari ini. Betul, dan jangan lupa buat teman-teman semua, hari ini luar biasa adalah karena tiketnya sold out 3.000. 3.000. Tepuk tangan dong. Sold out 3.000 tiket, kayak gitu, luar biasa sekali. Keren banget. Nah, tapi kita pengen berbagi di yang on top, temanya itu adalah learn and share. Oh. Jadi learn and share. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, jangan lupa untuk live tweet ya. Jadi, wah kalau narasumbernya, Bapak Basuki, Bapak Ahok lagi ngomong bagus nih quote-nya nih. Langsung saja di tweet. Jangan lupa untuk mention ke @YoungOnTop dengan hashtag YoungNC2016. Ada hadiahnya buat teman-teman semua, dan jangan lupa kalau mau foto-foto jangan lupa sama tag ya ke @YoungOnTop dengan hashtag YoungNC2016. Betul sekali, karena nanti di akhir acara kita ada door prize dan ada banyak hadiah. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, itu mungkin karena kayaknya muka-mukanya udah pada lapar juga ya. Udah pada minum kapal api? Kapal api udah? Oh, nanti bisa pas sudah selesai ya. Tapi langsung saja untuk memulai acara kita yang seru banget, yang gede banget ini. Pertama kalinya di atas 2.000 orang yang nonton National Conference. Keren banget. Ya, jadi langsung saja kita akan mengundang founder dari Young on Top. Langsung saja kami mengundang Mas Billy Boon untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Halo, selamat pagi semuanya. Welcome buat Pak Ahok, buat Ibu Yanti dari Bappenas dan seluruh para mentor, Pak Alex. Di sini ada Pak Gunawan, nggak bisa saya sebutin satu-satu lah ya. Tapi thank you so much sudah datang, dan terutama buat Yoter semua yang datang dari, saya nggak tahu ada berapa belas kota di Indonesia. Thank you. I'm really excited di Young on Top National Conference 2016 karena tadi Jojo juga udah bilang bahwa this is the first time Young on Top diadainnya di tempat segede begini ya, karena di tempat yang tahun-tahun kemarin udah nggak cukup ya. Tahun ini pesertanya 2 kali lipat dibandingin tahun lalu, which is 3.000 orang. So thank you so much. Saya senang banget melihat bangsa ini punya masa depan, karena yang seperti selalu saya bilang bahwa kalian ini yang hadir hari ini adalah anak-anak muda nggak normal ya, karena hari Sabtu biasanya yang lain masih pada tidur gitu ya, masih ngopi-ngopi, masih di rumah. Sementara kalian kesini dari tadi, dari jam 7 udah rame banget untuk ngedengerin para pembicara. Atau jangan-jangan cuma pengen selfie sama Pak Ahok doang ya? Iya. Kalau gitu Pak Ahok akan bicara terakhir. Enak aja jagoannya dikeluarin duluan, terbubar ya. Oke, so puji syukur kita panjatkan buat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Dan kita akan dengerin sharing dari orang-orang hebat semua. Saya minta seperti biasa untuk Yoter semua punya pemikiran yang terbuka ya. Dengerin apa yang
mereka sharing, karena barusan juga Pak Ahok minta ke saya, Bill, saya nggak mau kalau cuman satu arah, saya maunya teman-teman semua dikasih pertanyaan. Saya cuma bilang nih siap-siap yang nanya 1000 orang ya Pak, jadi nggak pulang-pulang dia nanti. Oke, di awal Young on Top National Conference tahun 2011, itu yang datang cuma 400 orang, karena memang waktu itu uji coba ya boleh dibilang. Sekarang penyelenggaraan yang ke-6, ada 3.000 orang, dan saya yakin meskipun di sini ada ribuan orang, ribuan anak-anak muda yang pengen dapetin inspirasi, tetap di luar sana ada ratusan ribu anak-anak muda yang nggak bisa hadir pada hari ini. Ini milenials juga nih yang datang nih. Milenials ya, jadi saya harap teman-teman punya sosial media dengan hashtag YOTNC 2016. Nanti udahannya pasti ada hadiah buat teman-teman yang rajin nge-sharing ya. Saya pengen teman-teman semua di sini bisa dapetin inspirasi yang luar biasa dari jam 9 sekarang. Karena menyiapkan acara sebesar ini gak gampang, berbulan-bulan. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah mendaftar ketika kita akan hadir di bulan Mei di Balairung. Tapi akhirnya kita harus tunda beberapa bulan sampai hari ini. So thank you buat para panitia yang tadi malam gak ada yang bisa tidur. Bukan karena grogi, tapi karena mereka menyiapkan hari ini. So sekali lagi tepuk tangan buat panitia. Thank you buat para pembicara, terutama buat Pak Ahok, Bu Yanti, tamu VIP dari Bappenas. Kemudian ada Pak Alex Rusli, ada Pak Ben Subianto. Thank you so much. Para mentor dan tentunya Yoter semua. Oke? So please enjoy the show. Be inspired, I'll see you on top. Kenapa begitu? Karena banyak pembicara-pembicara yang inspiratif hari ini. Dan saya yakin kita akan banyak belajar di acara ini. Yang paling penting hari ini orang-orang istimewa akan berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Dan saya harapkan apa yang mereka sampaikan bisa kita ikuti sama-sama sampai akhir acara ini. Jangan kemana-mana. Dan hari ini juga istimewa karena ada satu sahabat saya yang katanya suka marah-marah, tapi sebenarnya tokoh ini sangat inspiratif dan sampai detik ini masih menjadi idola saya. Siapa dia? Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pak Ahok, silakan. Without any further ado, please welcome Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang ngetopnya adalah Pak Ahok. Silakan Pak. Pertama kita mesti ucapin selamat ulang tahun buat Billy Boon. Hari ini ulang tahun. Kita doakan dia panjang umur, sehat, bahagia, tentu terus menginspirasi semua anak-anak muda se-Indonesia.
Dan terima kasih juga Bu Yanti dari Bappenas yang memang punya keinginan hati seperti itu. Ya, saya juga semua pembicara. Wah, dan teman saya, Bos Indosat, Pak Alexander. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya bilang sama Billy Bun, kalau dengerin saya ngomong tok, saya ini udah terlalu banyak ngomong sebetulnya. Nanti yang saya bicarakan tidak sesuai dengan apa yang saudara ingin ketahui. Nah, lebih baik saya bicara sebentar, nanti saudara-saudara boleh tanya saya apa saja yang ada dalam pikiran saudara. Supaya ini akan membuat saudara tidak menjadi apa ya. Kalau mau inspirasi itu memang harusnya Anda tanya. Anda kan pengen punya khayalan seperti ini, lalu lakuinnya gimana? Banyak sekali keinginan seperti itu. Nah, tentu kita masing-masing dari keluarga yang berbeda-beda. Saya dilahirkan di kampung kecil, Laskar Pelangi. Kebetulan bapak saya pengusaha, jadi dibandingkan tetangga-tetangga, rumah saya gede sendiri, besar sendiri, punya TV sendiri, punya kulkas sendiri, teman-teman nggak punya. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, bapak saya selalu bilang, teman-temanmu lebih pintar dari kamu sebetulnya. Saya bilang, kok bisa Pak? Karena kamu bangun pagi sudah telur, ayam, mau makan susu, roti, coklat, keju, lengkap. Bapak saya itu dipengaruhi kerja sama Belanda. Jadi satu hari itu saya bisa makan martabak 1 loyang bisa. Roti tawar 1 bisa. Jadi tiap pagi makan gak pernah tahu nama cuci piring, timba air. Teman-teman kampung saya itu mesti timba air. Saya dari kecil hidup sudah pakai sanyo. Kita toilet udah bagus, udah punya mobil. Jadi bapak saya bilang, seandainya mereka semua punya kesempatan seperti kamu, saya yakin mereka semua lebih baik. Nah, ini model yang kita alamin. Oh ya, ada orang Belitung satu. Sekarang IBM bos. Jadi gini, saya waktu itu ya ada ya sama enggak. Waktu saya sekolah, ya juara 2-3 geser-geser sama teman saya. Bapak saya bilang dia lebih pintar, karena dia mesti timba air, kadang makan cuma singkong, kadang nggak sarapan. Bapak saya bilang gini, coba kamu kalau ada 1 miliar bagi orang miskin di kampung, 500.000 saja. Waktu itu UMP yang 400 ribuan gitu ya. 2.000 orang selesai uang kamu. Lagi pula, emangnya kamu mau bagi 1 miliar sebulan? Kalau mau juga di kampung kita 9.000 orang nih, 7.000 orang kegenjat mati dengan Ahok bagi 500.000, semua ngantri, akan himpit-himpitan. Coba kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Itulah keadilan. Nah, itulah yang membuat. Tapi waktu bapak saya ngomong, saya nggak gitu mau dengar. Biarin aja lah orang tua ngomongnya nggak. Jadi nasib saya memang nasib aja. Tahun 95 pabrik saya tutup. Karena mau tabokin pejabat, kira-kira gitu. Saya mau pindah-pindah ke Kanada, bapak saya bilang jangan ke Kanada. Kamu di sini saja, rakyat butuh kamu. Saya sempat ngomong, aduh Pak, muka minyak babi kayak kita, apa yang dibutuhin Pak? Bapak saya agak marah waktu itu. Kamu percaya sama saya, satu hari rakyat pasti pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Nah, itulah bapak saya meninggal 97. Ada kerusuhan Mei, saya juga putuskan tidak pergi. Diam di tempat. Saya kasih nama anak saya pertama Nicholas. Nicholas itu singkatan kalau diterjemahkan Victories over People's Heart. Itu untuk mengenang kenapa saya tidak pergi. Saya harus memenangkan hati rakyat yang dimanipulasi oleh sebagian elit politik. Begitu dibodohi, begitu dijajah oleh orang-orang yang menjajah. Makanya saya mulai mengatur strategi. Bagaimana saya bisa masuk ke politik? Saya mau melihat pasar. Ini kayak dagang saja. Ini mungkin pengaruh sekolah MM itu ada gunanya. Tadi saya bikinnya MBA diganti MM. Ya nggak apa-apa lah MM lah. Daripada MBA merit by developer atau by accident bagus juga. MM bagus dong. Bisnisnya MM-an kira-kira gitu ya. Ya udah aku terima aja lah. Kalau nggak aku keluar tuh kuliahnya.
Dulu waktu saya kuliah di Trisakti, sempat geologi mau diganti Dr. Andes. Serius ini. Pertama kan FTM, Fakultas Teknologi Mineral. Satu hari dekannya masuk. Ini geologi ini kayaknya mau dikategorikan ilmu bumi. Jadi mau diganti Dr. Andes. Saya langsung angkat tangan. Pak, pindahkan saya ke mesin, Pak. Kenapa? Karena bapak saya tugasin saya insinyur, bukan Dr. Andes. Saya mau pindah ini. Untung sekarang jadi ST semua. Kalau ST gue kagak kuliah kayaknya. Karena ini pengaruh kampung ini. Insinyur itu keren menurut bapak saya. Padahal IR itu kan injak rem sebetulnya. Itu jangan terlalu cepat. Bapak saya pengen saya dapat IR itu, dia tahu saya dari kecil larinya terlalu kencang. Jadi buat ingetin IR itu injak rem. Jadi apa-apa injak rem. Sampai sekarang teman saya nasihatin saya begitu melulu. Tolong direm ya Hok bicaranya ya, direm. Nanti masalah gitu kan. Oh jadi benar IR injak rem. Jadi itu gelar saya. Nah jadi waktu berpolitik, saya membaca situasi pasca reformasi. Rakyat tidak percaya kepada siapapun. Jadi kita mau masuk kemanapun, ada mau mulai sesuatu, harus baca situasi. Kira-kira seperti itu. Rakyat tidak percaya siapapun. Anda mau kiai, mau pendeta, mau pastor, mau profesor, mau aktivis. Dia bilang apa? Udahlah, udah jadi pejabat pasti berubah. Itulah pengalaman reformasi 98. Sebenarnya ada teorinya, ini teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika. Karakter seseorang baru teruji kalau dikasih kekuasaan. Nah, tadi saya ngerti nih, rakyat nggak percaya siapapun. Kalau saya mau jadi pejabat, berarti saya mesti punya panggung kekuasaan untuk mempertontonkan karakter sejati saya. Bahwa saya tidak korup, saya tidak terima suap, saya tidak berpihak. Ini kan kalau cuma ngomong, udah nggak percaya. Nah, di mana cara masuknya? Saya mulai berpikir panggung politik termurah dan termuda adalah DPRD tingkat 2. Saya ditawarkan ke DPR RI oleh PIB, ikut partai juga sembarangan kok waktu itu kok. Mau nggak gabung partai? Nggak, partai apa? PIB. Oh cocok juga ya, partai ikut Basuki. Oke, aku ikut. Yang penting ada partai. Ini udah butuh kendaraan kan? Nah di situ ceritanya. Saya begitu masuk ke DPRD, nah sekarang udah tahu masuk gimana cara mendidik pasar kita untuk bisa mengenali produk kita yang berbeda. Karena zaman itu semua orang nyogok, baksos, kasih makanan, kesehatan. Saya datang, saya bilang enggak. Saya cuma kasih kartu nama. Misalnya kalau orang suka beragama, hanya sejauh doa. Ini hanya sejauh SMS ke saya. Anda punya kebutuhan, ini nomor saya. Saya bukan tipe politisi tempel-tempel spanduk, kagak ada alamat, kagak ada email, kagak ada apa. Habis itu hilang. Ini nomor yang saya kasih asli punya saya. Anda mau pilih-pilih, nggak mau pilih udah. Aku cuma ngelamar kerja kok sama kamu kok. Akibatnya apa? Hanya 300-an yang pilih saya. Nggak apa-apa, kan kita cuma dapat kursi aja sisa kan. Partai dikumpulin, duduklah saya di DPRD. Waktu DPRD tingkat 2 itu permainan dimulai. Semua yang nyogok didatangin pada kabur. Saya mah santai aja, kalau datang minta duit, bukan pemilih saya. Karena pemilih yang minta duit udah gue usir kemarin, betul nggak? Jadi kita membedakan pasar kita gampang banget. Nanti lama-lama yang tidak milih kita waktu datang, kita udah DPRD kan, kasih kartu nama lagi, ada masalah kita urusin. 7 bulan saya kerja kayak begitu, langsung mereka bilang, Pak, Bapak jadi bupati kami saja deh Pak. Saya bilang mana bisa. Bupati dipilih oleh DPRD dan tempat saya 93% itu muslim. Fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD 55%. Orang gereja cuma 0,8%. Orang Tionghoa kira-kira 6% lebih. Kalau pakai hitungan politik kagak maju. Tapi saya percaya kalau rakyat kita sampaikan ini produk yang beda. Saya bukan mau jadi pejabat. Aku cuma mau balas dendam mewakili kalian sikap itu pejabat, kira-kira gitu. Ini message-nya masih jelas ini. Sampaikannya jelas. Dia bilang, enggak Pak, kita beri Bapak karena Bapak udah kaya dari kecil. Oh enggak dong, kaya kan di kampung. Gue pengen, kalau orang kaya lebih parah gitu. Saya pengen beli Hondanya merek helikopter Honda. Kalau orang miskin cuma pengen beli Honda Tiger tuh motor gitu. Makin kaya makin parah. Apalagi saya kan dibilang kafir lebih salah gitu. Jadi kita mau didik mereka untuk mengerti. Dan lama-lama mereka bilang, udah Pak maju. Gak bisa. Tahu-taunya ada putusan pilkada langsung.
Nah, kenapa mereka percaya sama saya? Waktu saya jadi DPRD, masjid-masjid yang terbengkalai, yang dijanjin politisi-politisi kagak dibangun setelah pemilu, saya ikut urunan. Inilah yang saya katakan, ketika Anda mau berbuat baik kepada orang, Anda tidak boleh ada pamrih. Kalau saya ada pamrih mau jadi bupati, karena bantu masjid, saya bantu nggak? Nggak bantu. Karena nggak ada pilihan langsung waktu itu ya. Tapi ketika saya dengan tulus membantu, hanya pengen lihat masjid itu bagus, jadi tahu-taunya ada pemilihan langsung. Oh, selesai partai-partai yang makanya 5 pasang, saya langsung terpilih jadi bupati 37,13. Padahal waktu itu syaratnya hanya 25. PBB bulan bintang hanya 21%. Nah, inilah perjalanan ketika saya jadi bupati, saya mulai mewujudkan keadilan sosial tadi. Apa keadilan sosial? Ini adalah pendidikan. Saya kira saudara juga harus banyak membaca buku-buku, baik filsuf-filsuf atau cerita nabi-nabi atau orang sukses yang lama, supaya Anda tahu kira-kira polanya mirip. Tapi ajaran bisa contoh. Konfusius mengatakan apa? Kalau ada pendidikan tidak boleh ada pengotakan. Bahasa Mandarinnya bagus, yu jiao wu lei. Jadi kalau ada pendidikan, yu itu ada, jiao pendidikan, wu itu tidak ada, lei itu pengotakan, nggak ada diskriminasi. Jadi kalau kita negara mau maju, Anda nggak boleh ada diskriminasi bidang pendidikan dan kesehatan. Mari kita keluarkan BPJS, dulu istilah KJP, KJS, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Sampai sekarang tahun ini kita mau kasih kuliah untuk yang masuk perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, ajaran Konfusius yang itu, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Makanya ada pemilihan langsung oleh rakyat, ini ada kemungkinan mendapatkan kepala yang lurus. Yang ketiga, baru saya mau jalankan ini, ketemu BPN, Pak Sofian Jalil yang sepaham sama menteri. Ini menarik. Saya yakin waktu dagang tempo hari di Tiongkok, semua produk dagangan ditempelin lambang ada hurufnya. Kenapa gue beli sutra lu, beli gentong lu, kendi, keramik kok ditempelin huruf ini? Ini huruf apa ya? Itu pasti huruf Fu, hoki. Semua huruf Fu, mau kawinan mau apa tempelin Fu. Ini artinya apa? Huruf Mandarin itu per karakter ada arti. Fu itu bawahnya adalah lahan, ladang, kotak. Kotak itu tian, tian itu ladang sawah. Artinya kalau saya terjemahkan, kalau orang mau hoki, mau punya rezeki, Anda harus punya lahan. Sekarang bisa nggak seluruh rakyat dapat sertifikat hak milik? Mahalnya minta ampun tuh BPN urusnya, betul nggak? Orang kalau gaji pas-pasan di Jakarta 20% lebih orang nggak bisa bikin sertifikat. Makanya saya minta BPN sekarang harga resmi berapa? Hanya 292.000 sekian rupiah. Udah bilang 300.000 orang dapat sertifikat. Lalu bayar pajaknya gimana? Biaya perolehan hak tanah bangunan BPHTB. Udah yang 2 miliar saya gratiskan karena itu haknya gubernur supaya dia bisa punya sertifikat. Saya yakin punya sertifikat ini akan membuat dia mampu berusaha, mampu memiliki dasar seperti akta lahir. Nah, cara berpikir inilah yang kita pakai untuk menganalisa situasi masuk, dan kita adalah produk. Kita ini showcase, etalase untuk mempertontonkan kuasa transformasi. Transformasi bisa terjadi kalau kita ada kepercayaan, kita tahu pasar, tahu situasi, dan kita ada produk jadi model. Nah, kalau kita berpolitik, saya adalah produk. Kenapa saya mau datang ke sini? Saya berharap saudara-saudara sini ada yang pengen jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden satu hari. Makanya saya datang untuk memprovokasi. Karena kalau saya jadi profesor mesti ngajar sekian jam, nggak bisa, bukan S3 lagi. Jadi kalau jadi provokator panggilannya prof juga, dah. Enak juga, prof. Ya kira-kira gitulah. Jadi tugas saya pagi ini memprovokasi saudara-saudara. Kalau orang baik tidak mau masuk ke politik, maka orang tidak baik yang akan berkuasa. Maka ketika saya memutuskan itu, saya harus masuk. Saya masih ingat waktu masuk, nenek istri saya bilang begini, suamimu pasti miskin masuk politik, korupsi kagak mau, terima duit kagak mau. Terus saya bilang sama istri saya, bilangin nenek lu,
gua lebih kaya setelah jadi pejabat. Istri saya, kok bisa? Karena sekarang bantu orang kagak sekolah, sakit segala macam, semua pakai APBD. Lalu kita punya sukacita. Hidup ini apa sih yang kita cari? Anda cari karir, sukses. Anda kan dalam hati pengen cari sukacita sebetulnya. Sampai ke tempat hiburan semua. Bukan kebahagiaan, kesukacita. Bahasa Inggrisnya joy, not happiness. Joyful. Itu lebih tepat mengungkapkan. Manusia itu paling penting itu Anda itu apa? Overwhelmed with joy. Anda datang kemana, ketemu siapa, bekerja apa, menerima kesuksesan apa, itu baru top. Kalau Anda overwhelmed with joy, itu penting. Nah saya katakan, joyful yang saya punya sekarang melebihi ketika perusahaan saya untung 150.000 US dollar per bulan. Ketika dolar lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Dulu 150.000 nggak bisa bantu orang 1M kan tiap bulan. Sekarang filantropis dunia pun saya kira kalah sama saya. Saya bisa kasih subsidi bus dari Tangerang, Bekasi, Depok masuk Jakarta hanya 3,5 naik bus. Saya subsidi 3,2 triliun. Nggak bisa filantropis kasih tiap tahun. Kita kasih KJP berapa? 2,4, 2,6 triliun. Kita buat semua orang sakit tinggal masuk lahir dapat akta lahir. Anda filantropis terkenal di dunia pun bantu 1 juta US dollar 13 miliar udah iklan kemana-mana. Anda 100 juta US saja baru 1,3 triliun. Saya jarang dengar filantropis dunia menyumbangkan tiap tahun 100 juta US dollar. Paling 1 juta, 2 juta udah sombongnya bangga lah. Saya pernah ngundang filantropis dunia Eropa, Amerika makan sama saya sebagai gubernur. Saya jamu makan di Jakarta. Kita cerita-cerita, itu saya bilang, walaupun uang saya jauh dibanding kalian, tapi donasi saya, kalian kalah sama saya. Itu yang membuat saya merasa sukacita. Dan tabungan saya juga naik terus. Kenapa? Nolong orang gak pakai duit sendiri, enak kan? Saya kesini saja pakai kijang tuh, bukan kijang saya. Oh, dulu masih kredit tuh punya PT. Ini kijang pemerintah, ganti plat hitam lagi. Gak pernah ditanyain, bos, STNK habis, bannya botak. Mau bayar asuransi, isi minyak, nggak ada tuh kalimat itu. Ya sekali lagi saya berharap saudara-saudara berpikir 2019 mungkin pengen jadi DPRD tingkat 2 dulu ya. Nanti udah jadi karakter teruji, kalian jadi kepala daerah, tinggal nyontek saya gimana bikin e-budgeting yang mengunci maling-maling menyolong duit. Saya kira itu. Maka rakyat akan mendapatkan yang terbaik. Ya mungkin supaya saudara tidak pulang dengan nggak penasaran ya. Saya kira 10 orang yang dipilih boleh nanya, yang nanya ke sini sekalian boleh selfie lah kira-kira di sini. Baru saya jawab. Oke, saya bantunya Pak ya. Yang mau nanya ke sini selfie terus siapin kameranya, yang mau nanya ke sini naik ke sini tanya, lalu saya catat kita ini. Ya. Ini panitia bisa bantu catat pertanyaannya. Saya susah. Ya tadi saya yang Pak. Catat ya. Oke. Ya, langsung saja 10 penanya. Wow, banyak sekali ya. Please ya, 10 ya. 10 ya. 10. Yang menentukan bukan saya ya, kesalahan di panitia ya. Oh, sudah cukup. Bukan saya ya, panitia ya. Ya. Yang sebelah sana boleh. Ya, 1, 2. Sini aja, sini naik. Sini. Naik, yeay. Ya, mau foto siapin kamera. Waduh, luar biasa sekali ya, bisa Mas, mau nanya nggak? selfie. Maju, kalau mau nanya maju. Satu. Satu. Ya, 3, saya mau jauh. Belum. Sebentar. Jojo ini pilih Jo. Udah, cukup. Bentar. Cukup. Udah 10 belum nih? Cukup. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boleh, 7, silakan, 8, 9, 10. Oke, udah cukup. Waduh, langsung selfie, bukannya nanya dulu ya. Bentar. Bentar. Tadi Selfie syaratnya itu langsung. nanya dulu baru selfie. Ya, bentar. Oke, biar cepat karena waktu berjalan terus. Langsung saja pertanyaan, perkenalkan diri, namanya siapa, langsung ditunjukkan untuk Bapak Gubernur apa? Halo Pak Ahok, kenalin saya Farhan dari Universitas Indonesia. Ya, Mas Farhan. Saya pengen nanya, ketika Bapak menyalurkan diri sebagai gubernur atau nanti mungkin akan menyalurkan diri sebagai presiden, kira-kira tuh untuk mencari partner itu yang cocok tuh kayak gimana sih Pak? Apakah harus melihat partner cocok dengan visinya, apakah cocok dengan personalitinya?
mencari orang yang cocok sebagai partner kita selama 5 tahun ke depan tuh kayak gimana sih Pak caranya? Oke, terima kasih Mas Farhan. Berikutnya langsung saja saya catetin. Ya, perkenalkan nama saya Andre. Terima kasih kesempatannya. Pak Ahok, dari biodata yang saya baca, Anda tamat di tahun 90, Trisakti ya? Tuh, berarti kira-kira umur Anda 24 tahun. Kalau Anda lahirnya di tahun 1966. Betul ya? Lahir tahun 96 gimana Mas? 1966. Oh 66, oke. Ya, Terus pertanyaannya jadi? Pertanyaannya, di buku ini, buku Rudy Habibie, di umur dia yang 24 tahun, dia telah selesai S2. Anda 24 tahun baru selesai S1. Nah, judul kita ini adalah Young on Top Nation, National Conference. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dengan umur yang 24 itu, apa yang dilakukan sehingga Anda sangat lama sekali mengisi pendidikan Anda? Gimana? Iya. Umur 24 tahun. Berarti kalau gitu salah Wikipedia berarti. Oh, jadi intinya yang selama Pak Ahok masih umur 23-24 apa yang Bapak Ahok lakukan? Selama kuliah. Oh ya, selama kuliah oke, apa yang dilakukan? Jadi biar match dengan Ya, oke. yang on top. Ya, jadi kira-kira dulu kebandelan Pak Ahok apa aja, prestasinya juga apa aja masih mudanya Gini ya. ya, karena kita itu belajar dari generasi sebelumnya. Oke. Untuk jadi pemuda yang lebih baik, kita harus belajar dari generasi. Ya, jadi intinya masa kecilnya Pak Ahok atau masa mudanya Pak Ahok sekitar ngapain aja sih Pak? Itu aja baik Pak. Oke, terima kasih Mas. Selamat siang Pak Ahok, nama saya Shirley Gin. Ya. Saya sekarang bekerja di hotel. Saya sih pengen nanya aja, who is the most inspirational person for you becoming a political for Indonesia? Thank you. Inspirasi terbesar ya untuk politik ya. Selanjutnya. Ya, selamat pagi Pak Ahok. Saya Yopi, profesional dari Kalbe Group. Saya ngefans banget dengan Bapak, makanya menyempatkan datang di pagi hari ini. Iya, Jadi, iya. simpel aja Pak pertanyaannya. Pasti Bapak, pertanyaannya adalah apakah Bapak suka membaca ya segala portal berita Pak ya? Karena, wah itu kan Bapak newsmaker banget tuh hampir setiap hari. Nah, kalau lihat itu tuh, apakah Bapak kepikiran gitu? Stresnya gimana tuh Pak kalau terus sudah baca kan 50%-nya menghujat, 90%-nya mendukung. Itu kira-kira itu aja Pak Ahok, thank you. Oke, terima kasih. Sampai. Ya Pak Ahok, perkenalkan nama saya Afril. Aku mau nanya di luar yang formal-formal, kalau Pak Ahok punya super power, apa yang mau dipilih apa? Kekuatan apa gitu, kalau superhero gitu ya. Superhero. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas. Luar biasa pertanyaannya, berbobot sekali. Oke, selamat pagi Pak Ahok. Selamat pagi. Nama saya Arif. Saya ingin menanyakan sederhana aja, Bapak sampai sekarang sudah sampai pada tahap menjadi seorang gubernur DKI. Saya ingin bertanya, kira-kira kapan sih Bapak merasa cukup bahwa, oh saya sudah memberikan banyak untuk Indonesia. Kira-kira sampai di tahap apa nanti Bapak akan merasa cukup? Terima kasih. Selamat pagi Pak Ahok, saya Randy dari Universitas Mercu Buana. Saya cuma pengen tanya, Bapak kan kalau saya lihat dari TV, stasiun TV, Bapak sangat kritis terhadap orang pemerintah yang tidak jujur. Nah, bagaimana sikap Bapak terhadap orang-orang yang kritis terhadap Bapak, yang kontra terhadap Bapak, gitu aja sih. Terima kasih. Ya, pagi Pak Ahok, nama saya Arnold Pak. Sekarang temanya karena Young on Top, jadi saya mau tanya, Bapak start tuh di umur berapa sih Pak? Sebagai politisi atau sebagai, apakah Bapak seorang Young on Top gitu Pak? Yang saya tanyakan. Terus yang kedua, ingat sekarang aja masih muda. ya, lanjut terus yang kedua ini Pak, sekarang yang millennials di Jakarta kondisinya seperti apa Pak menurut pandangan Bapak gitu untuk seorang kondisi millennials, dan rencana Pak Ahok untuk anak muda ada apa sih di Jakarta? Gitu, bukan hanya ya, oke, siap. Sebenarnya sih saya mau nanya mungkin sedikit out of topic ya, tapi saya kepikiran tentang masalah kemajuan Jakarta dan korupsinya nih yang saya benar-benar mengconcern. Karena sebenarnya ya, most of Indonesian, karena sebenarnya ya aku sering lihat orang korupsi lahir itu karena satu, orang Indonesia itu cenderung lebih mostly view orang dari harta gitu loh, daripada karakter orang. Tapi sekarang gini aja, kita lihat di sekolah-sekolah, di mana-mana, lu kalau punya harta lu dipandang meski lu bajingan atau apa gitu loh. Ya, terus jadi pertanyaannya, tapi dia saya pikir gimana step-stepnya menghajar, maksudnya akar-akar korupsinya gitu loh.
thank you. Pak Ahok, perkenalkan nama saya Yudi. Saya bertanya sedikit, mungkin agak kontra ya. Kemarin waktu Bapak sudah terpilih jadi bakal DKI berikutnya, kan Bapak milih partai ketimbang teman Ahok. Independen. Iya, ketimbang independen. Ketika pemimpin penting, saya percaya bahwa pemimpin itu butuh integritas. Bukan bilang gimana, tapi let's say misalnya orang bilang Pak Ahok tidak punya integritas, itu kira-kira gimana? Apa jawabannya gitu ya? Ya. Thank you, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Ahok. Ya, Mas tadi bilang dari jauh jawabannya, Mas. Saya pengen jauh, Pak. Saya dari sebuah pulau kecil di NTB, Pulau Sumbawa, Pak. Saya kesini untuk lihat Pak Ahok aja, saya kesini. Padahal kan nggak bisa nyoblos Ahok kan? Ya, nggak bisa. Pertanyaannya, Mas. Saya jauh-jauh, Pak. Jadi saya mohon ntar bisa selfie, Pak ya. Saya gini, Pak. Ketika saya kecil, saya itu dari orang tua saya sering memberikan contoh. Kalau besar kamu kayak Soekarno gitu, kayak para orang-orang yang main politik di Indonesia. Tapi sekarang, Pak, sangat jarang sekali ada orang tua yang mau menjadikan para pemain politik sebagai sebagai contoh bagi anak-anak mereka. Nah, kira-kira, Pak, bagi kita anak-anak yang sekarang ada di sini, para yang on top yang ada di sini ini, bagaimana sih tipsnya biar untuk kedepannya kita jadi seorang politikus yang mau didikan oleh orang-orang tua sebagai contoh bagi anak-anak mereka? Karena saya yakin kita ingin agar seorang tokoh politik sebagai contoh yang baik bagi anak-anak muda di masa datang. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya nanti bantu juga Pak Ahok. Ya, silakan. Ya, mau yang selfie saya kasih waktu 1 menit aja, buruan. Rame-rame, sini. Ya, nanti minta sama dia kontaknya ya, sekalian dia mau modus. Ya, rame-rame, nah gitu aja langsung. Nah, bagus. Nah, bagus. Ya. Ya, terima kasih. Saya MC juga jadi surang tukang foto. Iya, oke, boleh. Ya, iya sih. Ya, saya MC jadi tukang foto nggak apa-apa. Saya nggak diajak foto sih nggak apa-apa ya. Ya, oke, boleh. Gua foto sendiri aja. Sis, kita foto sis, pakai HP orang sis. Oke, udah. Waktunya habis, kasihan pembicara lain. Ya, waktunya habis. Yuk, kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman semua. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab singkat aja, Pak. Cara mencari partner gimana, Pak? Cara cari partner gampang. Saya selalu cari yang mantan kepala daerah atau pejabat. Oke. Karena agak teruji. Ya. Umur 24 pas masih muda ngapain, Pak? Itu saya dari kuliah sudah bisnis sebetulnya. Sambil kuliah saya bantu bisnis bapak saya. Termasuk cari spare part, cari bearing macam-macam di tambang. Ya, jadi dari kuliah saya sambil beli barang untuk bisnis. Termasuk obat-obat, mama saya punya apotek. Jadi saya tahu sekali beli obat, beli alat kesehatan, dari spare part motor sampai mobil sampai mesin. Saya selalu nongkrong seperti itu. Oke, inspirasi dalam politik, Pak? Inspirasi buat saya, ya karena saya imannya sama Kristen, ya saya inspirasi saya ya Nabi Isa. Oke. Terus apakah Bapak suka baca berita-berita yang kadang-kadang? Ya, saya baca. Malahan semua staf saya harus kirimin ke saya yang membuli saya, mencela saya itu apa saya baca. Lalu saya tanya, IP address-nya sama nggak? Sekarang ada pakai mesin kan? Jadi kalau yang mencela saya orangnya sama, IP sama atau pakai mesin, dia ngomong, Pak itu mesin Pak. Itu ternyata di Palembang Pak, dia cek. Oh, cuekin aja. Oh, oke. Nah, jadi santai, saya nggak pernah stres. Saya justru kayak begini bikin orang stres. Kalau boleh Bapak pilih super power, Pak? Ya, kalau super power, saya pengen bisa mewujudkan bagaimana keseimbangan antara kasih dan keadilan. Wow. Jadi kalau dalam Islam, bagaimana mewujudkan hablum min Allah dan hablum min nas. Jadi kalau dalam Kristen, bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan segenap hatimu, kekuatanmu, juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak Ahok. Bisa ya Superman, harusnya seperti itu. Kapan Pak Ahok merasa cukup memberikan Indonesia? Kalau keadilan sosial sudah terwujud di Indonesia, itu yang saya katakan. Itu cita-cita proklamasi. Kalau itu bisa terwujud, ya ngapain kita lebih baik kita senang-senang mancingnya di Belitung. Oke. Menghadapi orang-orang yang nggak suka sama Bapak. Kayak kontra biasa saja. Kalau kita jawab saja semua yang dia kontra kita jelasin. Kalau dia masih ngeyel kita semprot aja. Kapan Pak start sebagai politisi, Pak? Saya start politisi tahun 2003. Umur berapa kurang lebih? 2003 umur 36, 37.
belum sampai 37 waktu itu, 36. Diajak masuk partai, proses PIB. Saya pikir PIB kan dokter Syahrir. Dia bilang, kita jangan jadi penonton. Ini pemain bolanya kita penonton, kita ajarin lebih galak dia. Ayo lu turun kalau jagoan, makanya kita turun. Makanya PIB itu dibangun oleh dokter-dokter, profesor-profesor, orang-orang yang tadi hanya pengamat, bukan politisi. Makanya kami menawarkan politik akal sehat. Saya beberapa teman tuh kurang beriman akal sehatnya. Yang beriman sama politik akal sehat tetap ngajarin orang nggak bagi baju, partisipasi, itu sampai hari ini bertahan tuh jadi gubernur juga. Tangan dong, luar biasa. Lalu milenial di Jakarta seperti apa dan apa rencana Bapak untuk anak muda di Jakarta? Ya, saya katakan mesti partisipasi. Kita masuk ke zaman teknologi. Maka kami membuat program-program di lantai 3 itu ada 40 lebih membuat aplikasi. Kita meminta warga-warga itu untuk aktif di Clue. Anda masuk ke RPtra, semua mesti didata. Karena kita nggak mungkin membaca data dengan cepat dan akurat kalau tanpa gunakan teknologi. Jadi saya pun mau tahu lurah mana yang malas yang enggak, saya masuk ke Clue dashboard. Langsung keluar list. Siapa lurah paling malas. Kalau 3 minggu terus-terusan di bawah, pecat saja ganti. Itu langsung jelas. Semua, jadi semua ada KPI. Sekarang lurah itu jadi estate manager. Dia masih ikut isi scoreboard. Pejabat harus ikut isi KPI. Jadi semua kita kontrol dengan teknologi. Makanya saya harap anak-anak muda bantu kami partisipasi. Semua data kami open. Jadi kalau Anda cuma kritik pemerintah, tidak pernah mau melihat data kami, Anda cuma asal ngomong. Saya paling katakan anak muda jangan cuma bisa kritik, nggak punya solusi. Kalau Anda mau kritik saya silakan. Tapi saya tanya Anda, kalau Anda posisi saya, Anda keputusannya apa? Kalau cuma ngarang-ngarang, gue semprot udah. Pasti gue maki-maki udah. Lu jangan cuma bilang enggaknya apa dong solusinya. Nah pasti saya marah. Anak muda kelakuan kayak gitu loh. Lu kalau lebih pintar dari gue, ajarin gue bilang. Tapi kalau lu lagi nurut sama gue, jadi jangan jadi orang udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar, itu kurang ngajar namanya. Harusnya anak muda seperti itu. Misal contoh, saya juga sengaja mengupload semua keputusan rapat kami, rapat-rapat ini itu di YouTube, manfaatkan teknologi. Untuk apa? Supaya Anda bisa mengoreksi saya, supaya Anda bisa tahu saya. Jadi zaman milenium seperti ini, Anda jadi sebagai pejabat publik, Anda nggak bisa bohong-bohong atau tidak konsisten. Semua orang akan kejar pembicaraan kamu, bisa diurut. Kok katanya pagi tempe, sore tahu gitu ya, itu semua diurut. Nah sama kayak tadi itu pertanyaan tadi tentang kenapa pindah ke partai tadi. Nah ya, pertanggung jawaban gimana Pak? Nah kalau cara hajar korupsi gimana? Korupsi gampang dihajar, buat transparan dan tidak ada transaksi tunai. Kami di DKI tidak ada transaksi tunai, 1 rupiah pun tidak ada. Semua transparan. Makanya ketika ada isu, kami juga kerjasama PPATK. Saya bisa tahu ini mencurigakan ada korupsi. Kenapa kasus lahan kami bisa curiga? Kenapa kubur kosong kami bisa curiga? Karena kami paksa semua orang bayarnya non tunai. Dari situ kita bisa ambil sampel, ketahuan. Masa dapat duit 600 miliar dari kita keluarin 200? Ada nggak orang gendeng tarik duit cash 200? Ini mungkin bagi-bagi nih. Nah itu jadi kunci untuk anti korupsi adalah transaksi non tunai dan transparansi. Hari ini self assessment pajak kita gagal. Kenapa? Karena anti korupsi gagal karena kita masih pakai tunainya besar-besar. Kalau di Amerika tax self assessment berhasil, semua orang belanja pakai debit card, kartu kredit, tarik uang tunai banyak dicurigain. Ini mafia atau apa gitu loh. Nyetor uang banyak mafia atau apa? Kalau kita beli mobil pecenongan bisa kantongin 2 miliar. Pejabat-pejabat kaya raya, nah sekarang untuk pejabat ada tax amnesty ya. Tapi nggak apa-apa, jangan iri hati sama mereka. 5 tahun kemudian kan boleh dibuka. Nah ketahuan lo ya, 5 tahun ada buka. Kalau nggak buka kita sikat mereka. Nanti yang jadi pejabat, kalau nggak bisa membuktikan hartanya dari mana, nggak boleh jadi pejabat. Anaknya pejabat boleh nggak jadi pejabat? Saya ada tax amnesty, oh boleh dong. Kan belum tentu anaknya jahat. Jangan dosa orang tua ditangguhin ke anak, nggak fair. Bisa seperti itu. Nah, ini seperti itu. Karena independen kamu gimana? Saya dari awal katakan, saya bukan anti parpol. Saya ini orang partai politik. Cuma secara undang-undang konstitusi, saya taat konstitusi.
Konstitusi mengatakan kalau parpol menyandera Anda bisa memilih perorangan. Ketika perorangan jalan ada 3 partai yang mendukung. Saya tanya, kenapa Anda mendukung? Kami takut terjadi deparpolisasi. Seandainya kami semua melawan Anda dan Anda menang, disitulah deparpolisasi. Orang tidak percaya kepada parpol. Sama saja kalau ini tiang-tiang pilar ini, kalau dirobohkan mati nggak kita di gedung sini gitu aja. Mati. Jangan sampai Pak. Parpol adalah pilar tiang demokrasi. Ini dikatakan oleh Undang-Undang Dasar 45. Sekarang udah ada 3 parpol mendukung saya tanpa syarat. Anda mau menghargai mereka? Sekarang bagi saya mau parpol mau independen lebih gampang mana? Parpol. Independen keluar duit, waktu lagi. Terus undang-undang yang diciptakan mereka kemarin itu juga konyol loh. Dia tidak punya kewajiban memberitahu Anda ketemu orang atau tidak. Ini lagi digugat. Sama orang daerah bilang nih gara-gara Ahok kita jadi susah. 1 juta orang bukan random, harus didatangin satu persatu. Kalau dia nggak ketemu, orang itu nggak bisa datang, langsung Anda fail. Makanya waktu itu saya ditanya, ini kita ketemu teman Ahok sama parpol. Kalau secara independen, saya secara pribadi ya, saya lebih suka independen. Kenapa? Kalau saya gagal pun dikerjain nih, saya sampai Oktober 2017. Saya keliling Indonesia saja, nggak sampai 6 bulan, sudah proses April pencalonan presiden, wakil presiden, menteri, dan DPR untuk 2019. Dan ingat, 2019 pencalonan presiden wapres itu berbarengan dengan DPR. Saya akan menjadi manusia pertama di Indonesia yang Superman, dijolimin, melawan semua parpol, partai baru muncul, saya jadi pahlawan. Seperti Pak SBY bisa terjadi. Tapi apakah itu tujuan hidupnya? Bukan. Tujuan hidup saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah, saya menukar beras jadi ubi, emas jadi perak sekarang. Saya sekarang nilai saya agak turun dikit. Kenapa turun? Tadi saya ini simbol perlawanan semua orang. Tiba-tiba ikut parpol, saya nggak bisa jualan lagi, parpol keroyokin saya sekarang. Berarti saya menurunkan level tandingnya rata. Tapi itulah keadilan, itulah kepentingan nasional. Jadi secara itu memalukan. Saya tidak, kalau Anda yang Kristen bisa lihat seminar saya di Gereja Reform hari Minggu 6 Agustus kemarin. Saya katakan, saya ngomong depan Tuhan secara pribadi, ini shameful and dishonor apa yang saya lakukan. Tapi demi untuk orang banyak, semua nabi lakukan. Itu ada pergumulan pribadi saya, makanya saya sudah share di gereja, dalam seminar gereja. Anda bisa search kok, seminar Reform itu langsung keluar semua. Itu yang hadir juga saya kira 3.000 lebih orang, lebih banyak dari ini yang hadir. Pertanyaannya sama, itu yang sudah saya jawab. Jadi integritas tergantung karakter Anda. Kalau orang bilang saya nggak ada integritas, saya bisa buktikan. Saya tanya Anda, kalau Anda jadi posisi saya, bisa begitu powerful, 1 juta ada orang sumbang, Anda rela nggak turun? Tidak. Karena saya masih ada satu bos di politik, Pak Jokowi. Orang cuma berpikir saya nggak sabar. Saya orang yang sabar banget, kata anak magang saya. Ya, ada saksi hidup loh. Anak magang itu 30-40 orang, mereka bilang saya sabar banget katanya. Nah, itu saya nggak tahu benar apa enggak ya. Terus apa terakhir tadi? Tips untuk jadi politikus yang... Ya, saya kira politisi Anda harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Anda jangan terima suap, akan membengkokkan keadilan. Jangan berpihak. Dan yang ketiga, jangan takut mati. Kenapa jangan takut mati? Mati udah tentuin Tuhan kok. Kita takut juga nggak mati. Tapi kalau takut jadi tidak mati, aku mau takut. Aku mau takut supaya panjang umur gitu ya. Ini enggak. Kalau Anda sudah nggak takut mati, cuma jabatan, kedudukan, nggak ada artinya lagi. Kamu nggak bisa ngancam saya, nakut-nakutin saya apapun. Ketika saya mati aja udah siap kok. Yang ini kalau mati mesti pikirin, kira-kira di kuburannya tulis apa ya. Mungkin orang datang kan. Saya bilang sama keluarga saya, sekarang aja orang pada datang ke Belitung pengen lihat rumah Ahok yang kecil di mana ya. Wah, jadi tempat turis rumah saya. Jual baju kaos aja bisa 9 juta tiap hari.
Orang datang berapa bus, terus saya punya ide gini, kalau gua diizinkan Tuhan mati muda nih, gue bilang, kuburnya di Belitung ya, jangan dikremasi Jakarta ya. Gue kasih tahu istri saya. Taruh di Belitung. Mungkin orang juga pengen tahu kuburan Ahok itu di mana ya. Ya tempat wisata lagi loh. Jadi mati pun ada gunanya. Terus kata-kata apa kasih semangat kepada anak muda waktu lihat kuburan kita? Itu mati adalah keuntungan. Kenapa seperti itu? Iya dong, kamu nggak pernah tahu muka penyok saya, penyoknya kayak apa ya? Kamu taunya lagi keren-keren kayak begini mukanya. Kayak John F. Kennedy, kamu pernah lihat tak muka tuanya kayak apa John F. Kennedy? Atau Marilyn Monroe? Nggak tahu tau? Ya minimal seginilah tampangnya dikenang sampai 100 tahun. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak, jangan kemana dulu. Saya mengundang Mas Billy Bun untuk naik ke atas panggung. Luar biasa sekali ya. Bapak. Tuh. Ya ini dia penyerahan plakat. Boleh ke tengah mungkin? Boleh ke tengah dan penyerahan batik juga. Diabadikan. Dan seperti biasa di Yang Ngontok mungkin semua udah pada tahu, kita selalu selfie di atas panggung. wow. Oke, kita selfie dulu Bil. Ayo Pak. Oke, sekali lagi yang heboh dong tangannya. Bil, sini Bil. Tengok angkat tangannya, 1, 2. Pura-pura bahagia, 1, 2. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Luar biasa loh, Gubernur. Itu baru pembicara pertama yang mau jongkok. Udah panas loh. Iya, aku udah dari 6 tahun tuh, baru sekali tuh dia jongkok. Baru sekali jongkok demi ini ya, selfie sama Pak Ahok. Keren betul, banget. luar biasa, tepuk tangan, terima kasih sekali. Buat teman-teman semua, jadi itu opening speech-nya aja udah sekeren gitu ya. Apalagi selanjutnya nih ya. Betul. Selanjutnya. Jadi langsung saja saya mengundang Mas Billy Bun untuk bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan Mas Billy. Dan Bapak Ahok akan langsung meninggalkan arena dari Balai Kartini saat ini juga. Gimana Pak acara? Ya saya kira ini acara baik nih juga didukung dari Bappenas, ada Bu Yanti. Kita pengen anak muda seluruh Indonesia itu bisa mengerti situasi politik, situasi panggilannya di zaman milenium ini harus seperti apa. Ini kan zaman sangat transparan. Kita juga mau sampaikan pemerintah sekarang itu sangat terbuka, transparan, dan mengharapkan partisipasi. Termasuk kita juga harapkan anak muda itu nggak boleh apatis kepada partai politik maupun terhadap politik. Dia harus ikut masuk. Nah itu masih saya harap acara seperti ini kita ya sampaikan kesempatan untuk mereka untuk terdorong. Pak, ini mengenai bahasan PDIP kemarin Pak, yang mungkin salah satu... Saya belum dapat laporan. Ya, tapi teman-teman PDIP sih hubungan kami baik banget sih. Komunikasi terakhir dengan PDIP gimana? Tadi saya baru telepon Pras baru telepon. Orang ketua DPRD-nya PDIP, wakil saya Pak Jarod PDIP. Kita komunikasi terus kok. Sama orang Bu Mega juga. Komunikasi kalau di Sumber, terkait pilkada bahasanya apa Pak? Komunikasi? Selama ini komunikasi sih Ibu bilang tunggu aja, dia akan lihat maunya orang Jakarta seperti apa. Ya bagi Ibu kan, dia juga bilang, kamu sama Jarod nggak ada masalah kan? Kamu yang minta kan nggak ada masalah saya bilang. Ya, nanti Ibu sama PDIP yang putusin. DPP kan beberapa juga kenal baik. Nanti akan setuju Pak. Nanti PDIP akan putuskan yang terbaik untuk orang Jakarta. Itu yang selalu Ibu katakan sama teman-teman dari PDIP katakan. Nah, waktu itu kan yang PDIP keberatan, kita kalau jalan independen. Takut terjadi deparpolisasi anak-anak muda ini, takut berpikiran itu parpol itu mesti dibuang. Kalau parpol dibuang, Ibu Mega kan punya kepentingan. Kalau parpol dibuang nanti bahaya dong, ketika rakyat tidak percaya sama partai politik. Nah di situ kita mau sampaikan pada masyarakat, masih banyak partai politik yang mau mendengarkan suara rakyat. Itulah saya katakan, saya nggak boleh egois, merusak mental anak muda. Saya bertiga seminar ketemu anak muda yang ramai begitu. Mereka selalu tanya, kenapa Bapak kamu terusin independen?
Ya saya bertanggung jawab dong. Saya tidak ingin anak-anak ini punya persepsi parpol itu dihabisin. Ini yang saya pengen bangun. Tapi saya juga tidak mau parpol bisa semenang-menang tanpa kita ada solusi. Makanya ada solusi itu perorangan di situ. Pak, skenario pengurus soal kantor, Pak, etis nggak sih Pak sebenarnya untuk lihat-lihat kantor gubernur? Ya, etis saja kan kantor gubernur kan dibuka wisata. Mau sebenarnya kemarin Pak Sandiaga saya lupa karena saya buru-buru rapat ya. Dia datang kan nggak ada schedule jadwal. Kalau saya sempat kemarin saya suruh duduk di kursi gubernur foto, saya berdiri di belakang. Kan biasa kan orang tamu datang ke kantor gubernur itu saya suruh duduk di kursi gubernur. Tapi sebelumnya memang belum ada komunikasi untuk mau datang? Enggak, tiba-tiba datang aja. Ada wartawan yang bilang, Pak Sandiaga lagi di Sekda, temuin Bapak nggak? Saya nggak tahu, karena saya ada jadwal rapat. Tapi sempat ketemu ya Pak, ngobrolin apa aja sih Pak sama Pak? Ya jadi lebih banyak akhirnya ngobrolin soal teknik pilkada ya. Pertama dia cuma sampaikan, dia permisi, saya nggak enak nggak datang karena saya temuin Sekda. Ya mungkin dia mau ajak Sekda jadi wagub, jadi perasaan nggak enak gitu ya. Sekdanya juga takut nggak enak, takut dipecat, padahal nggak bakal gue pecat. Dia mau jadi wagub berhenti sendiri kok, ngapain pusing dipecat. Nah, dia cerita, saya harus datang karena udah ketemu Sekda, ngomongin harga-harga yang naik. Nggak kasih solusi juga, terus dia bilang ada aplikasi. Saya bilang kita udah punya aplikasi, silakan dicocokkan. Kita kan akan membangun pasar grosir Kramat Jati. Kan saya selalu katakan, saya nggak cerita sama dia juga, karena dia cuma ngomong gitu tapi nggak kasih solusi. Jadi dia lebih cenderung datang ketemu saya itu nggak enak ketemu Sekda, tidak temuin saya. Dia menjual sebagai ketua APSI, sementara bawa PLT-nya. Ya kalau mau ketemu Sekda silakan. Biasanya kalau ketua APSI kalau resmi ketemu gubernur langsung kan. Kami nanti akhir Desember ini sudah akan keluar pasar grosir Kramat Jati. Karena sistem dagang. Kenapa pasar kita nggak bisa jual barang murah? Karena belinya sudah harga mahal. Nah, sekarang kami mau main grosir supaya pedagang kita beli langsung harga distributor pertama. Dan kita punya pasar kita kontrol. Nah dia nggak nawarkan solusi itu. Kalau saya bilang sih bukan soal solusi ya, dia cuma cari alasan ketemu Sekda, APSI, mungkin mau diskusi ngajak jadi wagub. Terus Sekdanya nggak enak kan, takut dipecat duluan gitu kan. Padahal saya senang kalau Sekda mau jadi wagub, senang karena Sandi kan nggak pengalaman. Dan saya juga, Sekda kan udah ikut saya sekian lama. Saya harap Sekda kalau bisa, siapa tahu Tuhan yang mengizinkan dia terpilih kan. Apalagi Sandi udah yakin dia akan jadi kantor dia tahun 2017. Ya, itu Sekda sudah akan siap. Kalau dia nggak korup, nggak terima suap gitu ya, harusnya dia bisa melanjutkan apa yang saya lakukan. Toh Sandi sampai hari ini juga tidak melahirkan ide-ide program hebat apa selain yang saya lakukan, hanya mendukung semua program saya. Ya udah cocok Sekda jadi wakil. Kampanye damai ya. Oh saya cuma kritik, saya katakan saya bukan pengecut. Sampaikan ke partai Anda Gerindra, saya nggak suka cara Anda pasang-pasang tenda di pasar ikan, saya mau bangun tanggul. Terus gerakan masyarakat utara macam-macam itu di belakang ada orang kalian tuh saya punya data saya bilang. Saya sampaikan, terus jangan main SARA. Lalu dia bilang SARA nggak laku lah. Bukan soal nggak laku. Justru saya bilang kalau kamu main SARA nggak laku, nggak membuat kamu lebih populer, nggak membuat kamu menang, kamu ngapain main SARA, merusak mental bangsa ini. Saya ngegas itu, saya sampaikan, kan dia bilang tolong jangan main SARA, jangan memprovokasi warga yang mau kita tertibkan, karena saya pindahkan dia ke rusun lebih baik. Misalnya contoh, pasar ikan, kenapa Gerindra pasang tenda, kasih mie? Saya sengaja nggak mau bongkar, saya harap kamu kasih mie-nya sepanjang tahun, kok berhenti? Kasih lagi dong, gue bilang. Lu mau lihat orang mati kena rob? Sekarang saya kasih tahu kalian, saya bilang, bilangin di partai lu, gue bilang. Ini akhirnya orang luar Batang kirim surat ke saya, minta tolong saya pasang tanggul, karena takut rob bisa mati. Kita 1,4 meter di bawah muka laut, mau bangun tanggul 3,8, berarti 5 meter nih tembok nih. Kalau air laut melintas, mati nih orang. Saya bilang 3-4 meter mati orang. Nah saya bilang sama dia gitu, dia bilang jangan khawatir. Lucu juga gue pikir. SARA nggak bakal membuat suara bapak turun. Oh saya bilang justru kalau kayak begitu pikirannya, lu jangan main SARA, ngapain lu main SARA? Nggak bodoh laku juga kok. Daripada merusak bangsa ini kan. Nah saya bilang gitu. Ganjaran nanti nih dengan Pak Heru bagaimana Pak? Enggak. Hari ini padat sekali. Ini belum ada putusan resmi dari PDIP.
Pak, jika nantinya dengan Pak Jarod, Pak Heru Sekarang main injury time. Pak, dengan Pak Jarod, nantinya dengan Pak Jarod lagi, nanti bagaimana dengan Pak Heru? Enggak apa-apa, Pak Heru kan memang, Pak Heru kan prinsipnya dukung saya. Pak Heru saya lihat yang terbaik mana. Bisa juga putusan PDIP, Ahok, Heru loh. Kita nggak tahu. Iya, Pak, terkait Bapak, auto Bapak itu rawan pecah karena Enggak pernah. Ada suratnya, udah pegang surat. Saya nggak pernah minta Bapak untuk minta maaf. Suruh nonton video saya saja ya. Suruh nonton video saya waktu wawancara, ada nggak unsur menghina. Jadi jangan kamu nonton video saya dulu, baru tanya. Terima kasih ya Pak. Jadi Jakarta udah banyak Pak. Pak jadi presiden kapan Pak? Pak jadi presiden Pak. Ya Pak. Kami dukung masih Pak. Kami anak muda siap mendukung Pak. Pak sini Pak. Ini Pak. Kamu udah 4 kali nih Mbak sama ini. Ayo. Saya dulu Pak. Ayo. 5 kali. Thank you. Terima kasih Pak. Sukses ya Pak. Pak sama saya Pak.